Apakah kita semua harus mengambil pendidikan untuk pendidikan profesi bidan? Yuk, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Atikep Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai pertanyaan yang masuk di HP saya. Daripada nanti menjawab satu persatu, maka untuk pertanyaan-pertanyaan itu saya rangkum dalam suatu video. Salah satu dari pertanyaan yang masuk, yang banyak sekali ya, itu tentang apakah semua bidan harus mengambil pendidikan profesi. Ini yang lagi digalaukan oleh teman-teman bidan ya. Apakah kita semua harus mengambil pendidikan untuk pendidikan profesi bidan? Yuk kita simak pada kupasan kali ini. Kita ketahui bersama ya, bahwa untuk pendidikan profesi bidan itu memang di Undang-Undang Kebidanan tahun 2019 ya, nomor 4 itu sudah dibahas apa pendidikan profesi, vokasi, akademisi dan sebagainya. Tetapi coba kita simak di Undang-Undang Nakes ya, nomor 36 tahun 2014. Siapa sebenarnya yang disebut nakes itu? Ya. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nakes bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan ya, pendidikan di bidang kesehatan yang untuk kewenangan tertentu memerlukan suatu kewenangan dan kompetensi kesehatan. Nah, apakah bidan itu masuk ya di dalam Undang-Undang Nakes? Nah, sekarang di pasal 9 di Undang-Undang Nakes itu disebutkan bahwa tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 8 huruf A harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma 3 kecuali medis. Jadi medis itu yang disebut medis adalah dokter dan dokter gigi. Itu yang disebut nakes. Jadi di luar yang tenaga medis itu hanya cukup diploma 3 minimal. Berarti kalau ada pertanyaan apakah semua bidan harus melewati atau harus menempuh pendidikan profesi, kalau dilihat dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu tidak wajib, kecuali nanti kalau mau praktek mandiri. Nah, untuk itu kalau ada pertanyaan apakah wajib sekolah lagi profesi, tidak wajib, tergantung kepentingan dari masing-masing bidan itu sendiri. Karena walaupun diploma 3 itu masih bisa memberikan pelayanan untuk menjadi tenaga kesehatan. Nah, coba kalau kita lihat di Undang-Undang Nakes itu sendiri pasal 11 bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam tenaga medis, psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan. Jadi masih aman walaupun tidak melanjutkan lagi kecuali ibu-ibu yang mau praktek mandiri ya. Nah, kalau kita lihat coba di Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019 di pasal 4 bahwa pendidikan kebidanan itu terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Nah, di dalam pendidikan akademik itu meliputi program sarjana atau yang setara yaitu sarjana terapan,
kemudian program magister dan program doktor. Untuk lulusan pendidikan akademi ini, sebagaimana yang dimaksudkan di atas huruf A ya, yang program sarjana ini dapat melanjutkan ke pendidikan profesi. Jadi ini kedepannya bahwa program sarjana itu wajib untuk ikut melanjutkan di program pendidikan profesi, karena kalau tidak melanjutkan ke program profesi, hanya pendidikan sarjana saja, dia tidak bisa praktek karena tidak bisa ngurus STR. Karena tahun 2021 itu sudah tidak ada uji kompetensi yang khusus untuk program sarjana atau sarjana terapan. Sehingga nanti kalau tidak punya Serkom tidak bisa mengikut atau mengurus STR. Itu masalahnya di situ. Nah, sekarang kalau melihat bahwa pendidikan vokasi itu apa sih? Yang tadi di pasal 4 huruf B itu merupakan program diploma 3 kebidanan. Jadi sekarang kalau kita bicara bidan untuk pendidikan vokasi, itu sudah di undang-undang sudah jelas, vokasi adalah diploma 3 ya. Lulusan pendidikan vokasi tersebut itu bisa melanjutkan lagi untuk ke program pendidikan sarjana, kemudian ditambah pendidikan profesi ya, jadi alih jenjang gitu ya, dari D3 kemudian ambil dulu sarjana, kemudian lanjut ke profesi. Itu kalau mau seperti itu. Tetapi seandainya sudah saya cukup untuk pendidikan diploma 3 saja, tidak masalah. Itu pun masih bisa diberdayakan di masyarakat. Karena kita masih ada pendidikan vokasi, kemudian pendidikan tadi akademisi ya, dan pendidikan profesi tadi. Nah, pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf C itu merupakan program lanjutan dari program pendidikan setara sarjana atau program sarjana. Jadi pendidikan profesi itu adalah pendidikan setelah sarjana atau program sarjana yang setara sarjana. Itu. Jadi kalau mau mengambil pendidikan profesi harus punya ijazah sarjana, program sarjana bidan dan pendidikan setara sarjana bidan, baru bisa masuk ke profesi gitu ya. Nah, untuk di pasal 8 lulusan pendidikan akademik, vokasi dan profesi itu nanti mendapatkan gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Contoh kalau vokasi diploma 3 AMDGEP. Kalau yang sarjana itu, kalau sarjana yang akademik ya, yang sarjana bidan itu SKEP. Kalau sarjana terapan STRKEP. Nah, untuk itu maka semua bidan sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban di dalam menjalankan suatu profesinya. Di situ disebutkan bahwa di dalam pasal 60 saya hanya menekankan karena sekarang untuk bidan itu harus mengambil profesi gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah hak ya. Jadi bidan dalam melaksanakan praktek kebidanan itu berhak, salah satu dari hak itu adalah mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi. Sehingga ibu-ibu sekarang yang dinas misalkan masih punya ijazah D3 tetapi ingin melanjutkan profesi, maka izin dulu yang sudah dinas ya, izin. Kemudian kalau sudah dapat izin bisa melanjutkan ke
sarjana dulu lanjut ke profesi. Kalau sudah mempunyai ijazah sarjana berarti harus mengambil profesinya. Itu juga harus ada surat izin. Supaya apa? Supaya nanti dalam kepangkatan bisa diakui. Ya, sekolahnya bisa diakui. Makanya di sini saya sampaikan bahwa ibu-ibu itu mempunyai hak. Selain ibu mempunyai kewajiban untuk menjalankan praktek kebidanan, ibu mempunyai hak, salah satunya adalah kesempatan untuk mengembangkan profesi. Nah, saya menyinggung bahwa pasal di dalam pasal 75 itu bidan lulusan pendidikan kebidanan yang di bawah diploma 3 ya, itu telah melakukan praktek kebidanan sebelum undang-undang ini diundangkan masih tetap dapat melakukan praktek kebidanan untuk jangka waktu sampai dengan Oktober tahun 2020 ya. Nah, ini juga saya sebutkan tadi, apakah bidan harus sekolah lagi gitu ya. Nah, ini tergantung. Kalau misalkan ibu ingin praktek mandiri, maka wajib untuk mempunyai ijazah profesi. Berarti ibu harus melanjutkan kuliah. Itu terdapat di Undang-Undang Kebidanan juga pasal 76, bahwa di situ bidan lulusan pendidikan diploma 3 dan bidan lulusan pendidikan diploma 4 yang telah melaksanakan praktek kebidanan secara mandiri di tempat praktek mandiri bidan sebelum undang-undang ini diundangkan masih dapat melaksanakan, tetapi diberi waktu rentang sampai 7 tahun setelah diundangkan. Berarti kalau 7 tahun, tahun 2026 bidan harus profesi yang praktek mandiri. Yang tidak praktek mandiri masih mempunyai ijazah diploma 3, tidak masalah kalau ibu tidak ingin kuliah lagi itu. Jadi saya menjawab sekali lagi, apakah bidan harus semua melanjutkan atau wajib melanjutkan ke pendidikan profesi? Tidak semuanya, tergantung dari kepentingan ibu-ibu. Kalau ibu mau praktek mandiri, 7 tahun setelah diundangkan wajib untuk ikut pendidikan profesi, karena di pasal 76 bahwa yang bidan praktek mandiri 7 tahun setelah diundangkan harus mempunyai pendidikan profesi. Itu tadi penjelasan saya tentang apakah bidan semuanya wajib untuk melanjutkan pendidikan profesi. Itu tadi jawaban saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.